Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ya. Tidak ada yang sakit? Tidak ada yang kecapean karena kemarin habis dari KIE ya, pameran ya? Tidak ada ya. Hari ini kelas 7E belajar PKN jam pertama ya. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang apapun. Terus untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kalau kemarin dipimpin oleh siapa ya, Firza ya? Coba hari ini dipimpin oleh ketua kelas ya, Akila. Silakan memimpin doa. Amin. Ya, selamat pagi. Sebelum pelajaran kita mulai, lebih baik kita mengecek kehadiran ya. Kehadiran kalian hari ini yang tidak berangkat siapa? Nihil Bu, nihil, iya, bagus ya. Jadi semuanya hari ini nihil ya. Iya, kalau nihil bilang nihil gitu ya. Kalau ada yang tidak berangkat harus pakai surat ya. Jadi tidak ada alasan tidak berangkat itu hanya melalui WA gitu ya. Jadi harus disusuli dengan surat. Walaupun misalnya hanya mengabarkan dulu lewat WA, hari ini tuh Andika nggak berangkat karena sakit. Nanti suratnya menyusul Bu siang hari. Oke lah, saya diterima ya. Tapi kalau misalnya tidak ada surat, tidak keterangan, tidak berangkat, itu saya anggap kalian itu absen atau T ya, tanpa keterangan. Oke, hari ini berangkat semua dari 32 murid ya. Ya, terus selanjutnya pada hari ini Putri itu akan menerangkan tentang kebinekaan ya. Bersambung dari pertemuan yang lalu ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kemarin kita sudah menyanyikan yel-yel profil pelajar Pancasila ya pada pertemuan yang lalu. Nah, hari ini Putri akan mengecek konsentrasi kalian ya. Jadi aturannya adalah ikuti apa yang Putri ucapkan ya. Hari ini Putri akan mengecek seberapa konsentrasi sih kalian dalam mengikuti pembelajaran ya. Diawali dengan bukan yel-yel sih, ice breaking gitu ya. Ketentuannya adalah atau kata kuncinya itu ikuti apa yang saya katakan. Coba apa? Ikuti yang Putri katakan gitu ya. Kita coba misalnya ada buku, ada ada bolpen ya. Misalnya buku, bolpen, buku-buku, bolpen-bolpen, buku, bolpen, buku, pulpen, buku, pulpen. Ada berapa jumlah buku? Ayo, berarti yang belum mengikuti instruksi itu berarti belum konsentrasi ya. Coba tadi apa aturannya? Ikuti apa yang saya katakan. Berarti apa? Mengikuti apa yang Putri katakan. Buku, pensil atau pulpen gitu ya. Buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Ada berapa jumlah pensil? Iya.
Ada berapa jumlah buku? Nah, itu baru mengecek apa ya? Konsentrasi. Berarti yang mengikuti apa yang saya katakan itu tandanya kamu sudah konsentrasi. Siap belajar untuk hari ini ya. Seperti yang tadi saya bilang, hari ini itu akan belajar tentang kebinekaan Indonesia. Tapi ini lanjutan pertemuan hari Rabu kemarin ya. Kan Putri bilang kalau hari Senin nanti akan ada pertemuan berikutnya ya. Ini adalah pertemuan kedua ya. Itu tentang keberagaman atau kebinekaan Indonesia. Kalau kebinekaan Indonesia, keberagaman Indonesia, kemarin kan sudah belajar tentang keberagaman gender, ya kan? Terus apa lagi? Suku. Terus budaya. Ya, masih ingat? Gender itu apa? Jenis kelamin, betul. Suku? Apa? Sekelompok orang yang mempunyai budaya. Tuh ya. Kalau budaya itu adalah ya bagian dari bagian dari yang dimiliki oleh suku tersebut ya. Atau misalnya suku Jawa itu mempunyai budaya berupa tari-tarian, terus apa lagi? Makanan khas, tari daerah, rumah adat dan lain sebagainya. Nah, hari ini Putri itu akan memberi materi kalian tentang keberagaman agama, ras dan antar golongan. Nah, keberagaman agama itu kalian pasti sudah tahu lah, agama yang disahkan di Indonesia. Coba Andika, Pak. Ada berapa wis? Ada berapa? Ada 6 ya. Coba sebutkan. Novel. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan yang terakhir Konghucu. Ada berapa? 6. Itu pasti kalian juga sudah paham dan sudah mengerti masing-masing agama itu pasti mempunyai hari besar agamanya, ya enggak? Pasti punya tempat beribadahnya, ya enggak? Ya, walaupun keberagaman agama di Indonesia ini cukup banyak, ya, tapi itu tidak menyulutkan disintegrasi atau perpecahan bangsa Indonesia terhadap masing-masing agama, ya. Malah saling menguatkan. Perbedaan agama yang ada itu malah menguatkan kita sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang mempunyai keberagaman agama yang ada di Indonesia. Coba kalian lihat tampilan slide di atas itu mengenal agama di Indonesia ya. Coba kita lihat. Yang pertama tadi disebutkan Mas Noval, ada agama Islam ya. Agama Islam. Ya. Agama Islam itu adalah agama yang terbesar di Indonesia atau masyarakat Indonesia itu paling banyak memeluk agama Islam ya. Agama Islam ini mayoritas hampir 80% sekian ya, 80% sekian itu menganut agama Islam atau kurang lebih itu 207 juta jiwa orang menganut agama Islam ya. Kita semua di sini alhamdulillah beragama Islam ya. Nah, umat Islam itu mempunyai tempat beribadah yaitu apa? Masjid ya. Terus kitab suci agama Islam Al-Qur'an. Orang Islam masa nggak tahu ya? Pasti tahu lah ya. Al-Quran itu wajib kita baca setiap hari, ya enggak? Sudahkah kalian membaca Al-Quran? Kadang-kadang. Nah ya, nggak apa-apa ya, belajar gitu ya. Terus hari besar agama Islam apa saja? Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, Maulid Nabi ya. Sebentar lagi itu Idul Adha atau apa?
Iya, menyembelih sapi atau kambing. Akhir bulan ini ya Isra Mi'raj, Idul Adha. Lalu yang kedua, selain Islam itu ada Kristen Protestan. Kristen gitu ya. Kristen Protestan ini sudah berkembang di Indonesia itu sejak abad ke-16 ya. Agama ini itu dibawa oleh orang-orang Eropa. Orang Eropa sana itu Amerika, terus Inggris, itu para pedagang zaman dahulu itu membawa agama yaitu Kristen Protestan ya. Nah, Kristen Protestan ini kitab sucinya adalah Alkitab. Ya, Alkitab. Nah, hari besar untuk agama Kristen Protestan apa saja? Natal, Paskah, hari Jumat Agung, itu adalah hari besar agama Kristen Protestan ya. Itu adalah gambar tempat ibadah umat Kristen, yaitu apa? Gereja ya. Yang ketiga adalah agama Katolik ya. Agama Katolik itu berkembang di wilayah Nusantara atau Indonesia itu sekitar abad ke-16 ya. Agama Kristen Katolik ya, itu kalau Kristen itu ada Protestan dan juga ada Katolik ya. Nah, tempat ibadah umat Katolik itu adalah gereja, sama dengan Kristen ya. Hari besar agama umat Katolik Natal, Paskah, ya kenaikan Yesus Kristus, ya atau Pentakosta. Di situ saya gambarkan apa ya, tempat beribadah umat Katolik, ya gereja gitu ya, sama seperti umat Kristen. Jadi yang ketiga adalah Katolik. Terus yang keempat ya, keempat adalah agama Hindu. Ya, di Indonesia itu umat Hindu yang terbesar itu mendiami Pulau Bali. Ya enggak? Iya. Pernah ke Bali? Belum. Sering Bali ngumah. Ya. Enggak. Tapi ini agama Hindu itu mayoritas mayoritas orang-orang Bali itu menganut agama Hindu ya. Nah, di sana itu terdapat banyak banyak pura gitu ya. Pura, bahkan hampir di setiap rumah itu ada pura ya. Waktu saya itu SMA dulu kan pernah ke Bali gitu ya, karya wisata. Di situ itu dilalah pas hari besar Galungan. Jadi di setiap depan rumah itu selalu ada yang namanya sesajen gitu ya, sesajen. Jadi tiap rumah itu depannya depannya pura itu ada sesajen ya. Nah, tidak hanya di depan rumah saja, tapi juga di depan tempat-tempat keramat. Ya, misalnya batu besar gitu ya, terus jembatan, itu juga agama Hindu seperti itu ya. Jadi tempat beribadah umat Hindu itu ada pura. Terus apa lagi? Candi, kuil. Terus basara ya. Jadi itu adalah tempat ibadah umat Hindu ya. Terus untuk hari rayanya yaitu harinya Nyepi gitu ya. Nyepi itu berdiam diri di rumah, tidak ngapa-ngapain ya. Jadi kalau hari raya Nyepi itu umat Hindu itu ya hanya berdiam diri di rumah, tidak bepergian ke mana-mana gitu ya. Jadi ya nggak jadi patung, hanya berdiam diri itu di rumah ya. Entah itu yang ngapa-ngapain, aktivitasnya itu hanya berada di dalam rumah, tidak keluar-keluar ya. Terus kitab suci agama Hindu namanya apa? Weda ya. Tuh ya, jadi Weda adalah kitab suci agama Hindu. Mayoritas agama Hindu itu ada di Pulau Bali. Ya, selanjutnya adalah Buddha ya.
agama Buddha ini adalah agama yang datang dari India sekitar abad keberapa? Abad ke-8. Kalau agama Hindu tadi itu sekitar abad ke-4. Jadi lebih awal agama Hindu daripada agama Buddha ya. Agama Buddha ini apa ya? Kalau kemarin kalian lihat di televisi enggak yang itu apa namanya ya, umat Buddha yang datang dari Thailand, datang ke Indonesia, datang ke mana? Candi Borobudur untuk merayakan hari Waisak. Kemarin ya, belum lama ya. Di televisi masa nggak tahu ya? Ya, jadi hari raya umat Buddha itu adalah Waisak ya. Terus tempat ibadah umat Buddha yaitu wihara. Ya, wihara ya. Itu adalah agama Buddha. Selanjutnya Konghucu yang ke-6. Ini secara resmi itu diresmikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid ya. Jadi agama Konghucu itu sebenarnya itu sudah ada, sudah berabad-abad lamanya itu datang ke Indonesia ya, seiring masuknya orang-orang Tionghoa dari Tiongkok ya atau Cina ya. Tuh. Nah, kitab suci Konghucu apa? Sisu dan Wuji ya. Kalau tempat ibadah agama Konghucu Klenteng. Di Kebumen ada enggak? Di mana? Di mana? Kamu tahu kan? Deket ini apa ya? Deket Kecamatan Kebumen. Tahu Kecamatan Kebumen, Jalan Kolonel Sugiono kalau nggak salah itu ya. Jadi kalau kamu atau perempatan sebelum Rita kan, nah itu ke selatan, mentok di situ. Ya, itu namanya Klenteng ya. Kalau ada hari besar itu pasti ini main barongsai ya. Iya, itu namanya agama Konghucu, agama yang ke-6 yang terdapat di Indonesia. Itu gambarnya seperti itu ya. Tempat ibadahnya adalah kelenteng. Gambarnya seperti itu ya. Terus selanjutnya, setelah kita mempelajari keberagaman agama yang ada di Indonesia, kita akan mempelajari keberagaman ras dan antar golongan. Keberagaman ras adalah apa? Sekelompok atau golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik atau rumpun bangsa. Jadi keberagaman ras itu adalah ditandai dengan ciri-ciri fisik seseorang ya. Ciri-ciri fisik seseorang itu bisa dilihat dari bentuk mukanya, apalagi bentuk rambutnya, matanya, warna kulitnya, terus apa lagi? Warna matanya bisa ya. Terus apa lagi? Apa Mbak? Bentuk rambut, ya. Terus apa lagi? Tinggi badan. Kalau keragaman ras, coba kalian lihat di sini. Coba masing-masing lihat teman di sebelahnya. Coba lihat teman di sebelahnya, ya. Mukanya sama enggak? Beda. Itu namanya keragaman ras ya. Coba ini bentuk mulutnya sama enggak? Beda. Bentuk hidungnya? Mungkin ada yang pesek, ada yang ada yang mancung, tuh ya. Terus warna kulitnya, coba dilihat. Mungkin ada yang hitam, ada yang kuning. Rambutnya coba dilihat. Kalau perempuannya pakai kerudung nggak kelihatan ya. Kalau laki-laki coba rambutnya Firza biasa aja. Ya, Alam rambutnya ini apa namanya? Rambutnya biasa ya. Terus kalau Bagus, yang jengat sidik gitu ya. Nah,
masing-masing kalian itu di sekolah ini, satu kelas ini sama enggak? Enggak. Itu namanya keragaman ras berdasarkan ciri-ciri fisik. Kalau jenis kelamin kemarin ada perempuan, ada laki-laki ya. Kalau perbedaan atau keragaman ras ini berdasarkan ciri fisik ya. Itu tadi dilihat dari bentuk mukanya, ada yang lonjong, ada yang bulat, terus ada yang kotak, terus warna kulitnya ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang coklat, ada yang hitam ya. Bentuk mukanya tadi ya, terus apa? Warna rambutnya gitu ya, ada yang hitam mungkin, ada yang disemir. Nah, itu namanya keragaman ras. Ya, masing-masing anak di sini itu tidak sama. Perbedaan ini adalah bentuk kebinekaan Indonesia. Kalau kita lihat di sekolah, belum lagi misalnya di masyarakat, ya. Terus antar masyarakat juga, antar bangsa ini pasti yang namanya orang itu tidak sama. Dari jutaan orang di Indonesia itu tidak ada yang sama, ya enggak? Itu karena apa? Mukjizat dari Allah ya, kebesaran Allah menciptakan manusia itu tidak sama. Yang sama adalah yang kembar ya. Kalau kembar mungkin bisa sama, kalau kembar identik ya. Tapi kan ada yang kembar mungkin beda. Ya misalnya Safira sama siapa? Safrizal. Kembar tapi perempuan dan laki-laki. Itu namanya kembar siam apa ya namanya? Kalau kembar laki-laki dan perempuan ya, Safira dengan Safrizal. Tapi ada yang kembar itu bisa membedakan. Kalau kembar tidak identik, misalnya yang satu tinggi, yang satu pendek, itu ada kan? Itu namanya juga ya kembar tapi tidak sama. Terus ada yang misalnya yang satu ada tai lalatnya, ya, yang satu enggak, itu bisa membedakan. Jadi orang itu bisa membedakan, oh yang namanya si Sari misalnya ada tai lalatnya, yang namanya Wulan oh enggak ada, lah itu bisa membedakan ya. Jadi itu adalah keragaman ras. Walaupun kita hidup di dunia ini itu terjadi di Indonesia terutama ya, jadi banyak yang namanya keragaman ras berbeda-beda berdasarkan ciri fisik. Yang membedakan itu adalah itu ya, ciri fisiknya kan tidak sama. Nah yang terakhir adalah keragaman antar golongan ya. Nah kalau golongan itu adalah kelompok orang ya, kelompok orang. Nah keberagaman antar golongan dapat diartikan bahwa di dalam masyarakat itu terdapat apa? Banyak perbedaan golongan ya. Terdapat banyak perbedaan golongan. Ya. Aduh ini enggak. Ya, jadi kalau misalnya perbedaan golongan itu bisa dilihat dari status sosial, pekerjaan, terus apa lagi? Status sosial, pekerjaan, jabatan, terus misalnya yang punya ini loh, apa namanya? Keturunan gitu ya. Jadi berdasarkan itu keberagaman golongan itu dibedakan menjadi perbedaan golongan orang tersebut. Misalnya nih, ya. Di sini itu kan punya orang tua, ya enggak? Punya bapak, punya ibu, ya. Coba kalian lihat ya, pekerjaan orang tua kalian itu sama atau tidak? Sama atau tidak? Tidak, ya. Mungkin Andika ibunya guru, bapaknya apa? Wira swasta. Supir. Nah, dalam satu keluarga saja ibunya Andika itu adalah guru, ya. Bapaknya itu supir, ya. Jadi berdasarkan perbedaan golongan pun itu tidak sama. Coba saya tanya lagi, Sela, ibunya apa? Karyawan.
bapaknya juga karyawan. Ya mungkin sama ya. Terus kalau Noval, ibunya apa? Ibunya rumah tangga, bapaknya wira swasta. Nah ya, itu jadi berdasarkan perbedaan golongan itu dan juga kasta ya. Kasta itu adalah tingkatan berdasarkan jabatan, terus pekerjaan, terus apalagi tadi jabatan, golongan itu adalah yang membedakannya ya. Mungkin ada pekerjaannya guru, dokter, dosen, terus apalagi penjahit ya. Sama enggak? Tidak ya. Terus apalagi nelayan, fotografer dan lain sebagainya. Itu adalah perbedaan atau keanekaragaman antar golongan ya. Ya itu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Jadi hari ini kita itu membahas tentang keberagaman agama, terus keberagaman ras dan keberagaman antar golongan ya. Coba sampai di sini. Demikian materi pada hari ini atau pada pagi hari ini, yaitu membahas tentang agama, ras dan antar golongan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Ya, kalau sudah paham, Putri berarti yang akan memberikan pertanyaan ya. Coba Adit, sebutkan agama yang ada di Indonesia. Islam. Ada berapa? Ada 6. Sebutkan. Islam. Kristen. Iya. Konghucu, Katolik, Hindu, Buddha. Coba jelaskan agama Islam. Afifah. Iya. Iya, terus? Kitab agama Islam itu Al-Quran. Hari raya agama Islam, hari raya Idul Fitri, Iya. hari raya Idul Adha, Isra Mi'raj. Mi'raj, Terus apa? Mi'raj sama Apa satunya? satu lagi. Idul Adha, Idul Fitri, Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Ya. Itu adalah materi yang hari ini Putri sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan dari materi keberagaman agama, ras dan antar golongan, tiba saatnya kita akan mengadakan diskusi ya. Diskusi kelompok seperti kemarin ya. Buatlah satu kelompok itu 4 atau 3 sampai 4 anak ya. Silakan langsung membentuk kelompok yang heterogen. Ada laki-lakinya 1 ya, karena ini ada berapa? 6. Jadi nanti setiap kelompok itu masing-masing ada 1, ada 2. Silakan membentuk kelompok dulu. Cepat. Cepat. Ya. Ya, nanti kalian ya sini coba Bapak, ambil kursi 1. Ya, nanti kalian akan saya beri lembar LKPD ya. Ini ada berapa kelompok? 4 ya. Ya, masing-masing kelompok silakan nanti dikerjakan berdasarkan diskusi kelompok. Ditulis nama kelompoknya siapa, ya, misalnya Andika, Firza gitu ya, dan lain sebagainya. Terus petunjuknya ada di dalam LKPD, yaitu diskusikanlah dengan kelompokmu bagaimana sebaiknya menjaga kebinekaan dalam beragama. Apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keberagaman tersebut ya. Tuliskan hasil diskusi kalian di selembar kertas ini. Nanti masing-masing kelompok maju untuk mewakili atau semuanya saja maju di depan kelas untuk presentasi menyampaikan hasil pekerjaan kalian. Nah,
Nanti yang kelompok yang lainnya itu akan memberikan pertanyaan ataupun mereview ya tentang permasalahan. Iya, Bapak. Permasalahan yang nanti didiskusikan oleh kelompok kalian ya. Silakan saya beri waktu 10 menit. Ya. Hanya 2 pertanyaan saya kira cukup untuk 10 menit mengerjakan. Ya. Ditulis nama kelompoknya dulu ya. Nama kelompok misalnya namanya siapa nih? Iya. Namanya ditulis. Terus nanti didiskusikan dari 2 pertanyaan ini ya. Silakan ditulis. Menulisnya bergantian boleh. Ya, 10 menit dimulai dari sekarang ya. Coba kenapa? Ini ya. Apa yang perlu kalian menjaga kebinekaan dalam beragama? Menjaga kebinekaan dalam beragama. Yang pastinya kan dalam keberagaman agama kan banyak terjadi masalah ya. Nah itu apa? Apa? Toleransi ya boleh. Berarti nanti tulis jangan hanya 1 2 ya. Berarti hanya 3 4 sampai 5 ya sebanyak-banyaknya lah. Silakan ditulis. Bagaimana sih menjaga kebinekaan dalam beragama? Yang kedua apa pertanyaan? Apa yang perlu dilakukan untuk menjaga? Ya. Silakan ditulis. Salah satu menulis. Jangan lupa namanya dah. Ya ini hanya 3 ya. Nama kelompok udah. Coba menurut Adit, jangan hanya diam, memberikan itu. Pertanyaan apa? Menjaga kebinekaan dalam beragama kan? Ya boleh, ya ditulis bertoleransi antar umat beragama. Ya, tidak hanya 1 ya, tidak hanya 1 misalnya strip ini tidak membedakan ya boleh. Sebanyak-banyaknya ya, tidak hanya boleh. Menjaga toleransi antar umat beragama, tidak membeda-bedakan, ya boleh. Iya, pokoknya dicari sebanyak-banyaknya ya. Minimal gitu kan. Minimal. Iya, tapi ya dicari sebanyak-banyaknya. Kan banyak ya. Menjaga toleransi, terus tidak membeda-bedakan. Itu kan namanya menjaga, ya kan? Ini kan sudah pernah dikerjakan untuk itu, ya kan? Tinggal ditulis saja. Menghargai dan menghormati orang berbeda agama. Ya boleh ditulis. Iya boleh ditulis. Kan upaya yang bisa dilaksanakan berarti kan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Nomor berapa? Nomor 2 apa pertanyaan? Nomor 2, apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keberagaman tersebut? Berarti kan yang tidak boleh dilakukan itu. Apa yang harus? Contohnya itu kan tidak saling membohong. Ya boleh. Untuk menjaga keberagaman itu kan? Iya.
Ditulis. Sudah? Itu kan pernah dikerjakan kan waktu itu. Bagaimana sih menjaga ke apa? 8:30 paling. Iya. Menjaga keberagaman dalam beragama. Iya. Terus yang kedua apa itu? Yang kedua, apa yang perlu dilakukan? Berarti kan apa saja yang perlu dilakukan sih untuk menjaga keberagaman itu? Silakan. Ini kan pernah dikerjakan waktu itu. Ya silakan berpendapat. Mungkin Kavi masih ingat, Noval. Ya. Hilda mungkin masih ingat. Farah mungkin. Silakan ditulis ya. Ya, waktunya tinggal 5 menit. Karena hanya 2 pertanyaan kan sangat mudah. Gimana? Nomor 1. Bagaimana menjaga kebinekaan dalam beragama? Ya tidak mengganggu orang lain. Terus nomor 2 apa itu? Apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keberagaman? Lah, kan tadi kan ini ya masalah agama kan. Lah ini berarti secara umum apa sih yang harus dilakukan untuk menjaga keberagaman? Karena kan keberagaman di Indonesia itu kan banyak ya. Ya kemarin suku, gender. Bagaimana sih menjaga itu gitu? Dengan cara apa gitu? Kalau tadi kan keragaman agama kan? Nama baik negara. Lah, hal apa yang dilakukan? Ya boleh menjaga nama baik negara. Ini dalam pengertian lebih luas. Kalau ini kan agama kan? Agama. Kalau ini kan lebih luas, keberagaman. Jadi bisa agama, suku, budaya, ras, antar golongan. Lebih luas lagi daripada ini. Mudang. Ya. Kalaupun sama ya nggak apa-apa. Ini kan antar agama. Kalau ini kan keberagaman dalam pengertian luas. Iya, ini nomor ini nomor 1, nomor 2-nya mana? Ya udah ditulis sebanyak-banyaknya. Banyak kan cara yang dilakukan untuk menjaga keberagaman. Sudah? Coba apa? Saling Jadi ini jangan ini kan menjaga keberagaman ya. Jadi ini jangan agama gitu. Kan ini lebih condong ke seluruh keberagaman kan. Kalau ini kan nomor apa yang perlu kan keberagaman tersebut. Keberagaman ini masuknya nomor 1 Bu, lanjutannya nomor 1. Keberagaman beragama ya. Ya kan, menjaga keberagaman iya kan, diskusikan dengan kelompok kalian bagaimana menjaga kebinekaan dalam beragama. Ini dalam beragama. Kalau ini kan apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keragaman tersebut. Oh, ini lanjutan nomor 1 ya? Iya Bu, berarti oh yang misalnya ini pun lebih luas lagi nggak apa-apa. Karena kan ini agama, ini lebih luas lagi nggak apa-apa. Oh iya. Nomor 2. Iya, misalnya dengan cara apa, tapi ini ya sudah. Ya nanti tinggal maju ya. Maju ini, semuanya maju ke depan ya. Semuanya maju membacakan perkenalan kayak kemarin. Ya 1 orang saja nanti maju memperkenalkan diri ya. Terus saya akan membacakan hasil diskusi tentang ini ya. Terus
Misalnya bagaimana jangan langsung sekian wassalamualaikum gitu ya. Jadi apakah teman-teman ada yang mau bertanya atau menanggapi atau mereview gitu ya? Misalnya, oh ada lah. Sudah? Belum, ini satu lagi, Bu. Satu lagi. Nanti kalau sudah selesai kalian maju kayak kemarin ya. Aku nggak tahu kemarin. Jadi nanti pertama perkenalan kayak kemarin itu kan. Yang membacakan hanya satu. Ya, Firza. Kelompok 1 dari cucunya Megaca. Iya, perkenalan misalnya Firza memperkenalkan diri teman-temannya. Terus membacakan jawabannya. Ya, terus apa lagi? Terus nanti misalnya setelah selesai itu jangan langsung sekian wassalamualaikum, tapi silahkan teman-teman ada yang mau bertanya atau mereview, ada yang punya pendapat. Kalau nggak ada yang punya pendapat. Kalau tidak ada ya Jangan dipaksa, Bu. jangan dipaksa. Apa lagi? Ayo mikir. Selesai. Sudah? Kurang berapa? Kurang 3 menit. Jadi nanti kalian maju semuanya kayak kemarin ya, perkenalan nama kelompok, terus membacakan satu aja. Terus nanti jangan langsung itu sekian wassalamualaikum, tapi harus dilemparkan ke temannya lainnya. Ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya, ada yang mereview gitu ya. Kalau tidak ada lah baru ditutup. Itu ya. Paham ya? Sudah selesai? Tinggal berapa? Bagus, sudah? Sudah? Ya, nanti maju per kelompok ya, maju semua ya. Jadi maju per kelompok, perkenalan diri, terus membacakan, salah satu membacakan, terus nanti setelah selesai jangan langsung ditutup. Teman-temannya mau menanggapi, mereview atau memberi pertanyaan apa gitu ya. Kalau tidak ada baru ditutup. Ya. 5 menit lagi. 5 menit, 3 menit, 2 menit lagi lah. Sudah selesai? Sudah selesai? 2 menit lagi ya. Kurang 1 kelompok. Kelompok yang ketiga, 1, 2, 3 sudah selesai? Dah, tinggal kelompoknya Noval. Oh, sudah selesai. Ya. Kalau sudah selesai, berarti saatnya kita maju presentasi dimulai dari kelompok 1. Coba siapa yang mendapatkan LKPD kelompok 1? Oh ya, silakan maju. Ya. Yang lain coba didengarkan. Barangkali ada yang mau bertanya, mereview atau apa ya, menyampaikan. Silakan. Ya, kita tampilkan kelompok 1 untuk presentasi yang pertama. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tertawa dong, harus serius. Kalau sudah di depan kelas itu tidak boleh tertawa, harus serius. Ayo jangan tertawa. Ya. Dibaca yang keras. Kenapa?
langsung apa sih, nanti dikasih kayak ada yang mau bertanya gitu. Ah, iya. Tidak saling mengganggu agama lain. 2. Saling menghargai. 3. Setiap orang harus memiliki sikap toleransi. 2. Tidak menghina agama orang lain. Tidak memaksakan suatu agama orang lain. Tidak saling membuli. Yang mau bertanya silakan. Ya, yang lain yang mau bertanya silakan, atau yang mau menanggapi boleh, mereview boleh. Afifah mungkin mau bertanya? Bebas. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ayo, mau bertanya? Ya, bagaimana menjaga? Ya. Ini ada yang mau bertanya. Akila dulu, Pak. Saya. Ya. Izin bertanya, tindakan kalian ketika melihat ada teman yang mengucilkan teman yang berbeda agama, apa yang akan kalian lakukan? Nah, bagus. Tindakan apa yang kalian lakukan ketika melihat ada teman yang beraneka lain itu dikucilkan? Ya, silakan. Bagaimana sih menanggapi kalau kita misalnya mempunyai teman yang berbeda agama dikucilkan? Bagaimana caranya? Bagus. Ya, apa-apa. Pokoknya yang ada jawabannya saja ya. Pertanyaannya yang ada jawabannya. Ada yang menjawab? Firza, Andika, Sela, apa Zahra? Silakan. Bagaimana caranya? Iya, yang keras. Apa? Oh, menegur Orang yang sedang membuli. Oh, menegur orang yang sedang membuli. Iya, orang yang sedang membuli teman yang tadi ya. Karena itu perlakuan yang tidak baik. Iya, dengan cara menegur terhadap teman yang tadi membuli. Bagaimana? Ya, saya pas. Ya, sudah. Ada lagi Afifah, boleh berdiri. Silakan bertanya. Ayo Afifah. Nggak apa-apa. Udah sama Akila. Oh, pertanyaannya sama dengan Akila. Ada yang lain? Coba kelompoknya Noval. Alam? Hilda mau tanya? Tidak ada? Ada yang mau menanggapi atau mereview? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, dipersilakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Firza, Andika, Sela, dan juga Zahra ya. Jadi pekerjaan kelompok 1 ini adalah diskusikan dengan kelompokmu bagaimana sebaiknya menjaga kebinekaan dalam beragama ya. Jawabannya tadi yaitu dengan tidak mengganggu agama orang lain, saling menghargai, setiap orang harus mematuhi sikap toleransi. Terus apa yang harus dilakukan untuk menjaga keberagaman tersebut, yaitu dengan cara tidak menghina agama orang lain, terus tidak memasukkan suatu agama orang lain, tidak mengganggu atau saling membuli. Ya, ini sudah bagus sekali. Terus sekarang
2 maju ke depan. Ayo. Afi, Noval, Hilda dan juga Farah. Silakan. Yuk. Nanti bertanya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bertanya Salwa ya. Terus ya, silahkan. Ada pertanyaan dari Mas Firza. Ya, silakan Mas Firza. Gimana pertanyaannya? Apa yang akan Anda lakukan jika melihat ada agama Islam yang memakan bab 1? Apa? Oh, ya terus? Udah. Ya, silakan dijawab. Coba. Apa yang dilakukan apabila ada yang memakan daging itu ya? Ya, itu kan termasuk kalau untuk umat Islam kan makanan haram. Ya enggak? Iya. Menegur dan menasehati supaya tidak makan daging itu ya. Ya. Karena haram. Ya. Bagaimana Firza? Oh, puas sekali. Coba ada yang lain? Oh, ya silahkan. Afifa. Bagaimana cara kalian menerima keberagaman dalam beragama? Bagaimana cara kalian menerima keberagaman dalam beragama? Jawabannya dengan cara menerima agama lain kayak gitu. Ya boleh. Ayo salah satu. Noval mungkin, Hilda, Farah mungkin. Silakan ditanggapi pertanyaan dari Afifa. Silakan. Bagaimana Pak? Oh, bagaimana cara menerima keberagaman dalam dengan cara bertoleransi. Ya, bertoleransi antar umat beragama. Bagaimana? Puas. Ya. Untuk pertanyaan atau review itu hanya untuk 2 orang saja ya. Nanti yang lain bergantian dengan kelompok yang lain ya. Disiapkan pertanyaannya. Ini jangan tidur pagi-pagi kok tidur. Ayo. Silakan diakhiri.
Waalaikumsalam. Ya, sini. Ya, silakan. Ya, kelompok 2 ini jawabannya adalah bagaimana cara menjaga kebinekaan dalam beragama ya. Kelompok 2 itu menjawab tidak membedakan agama lain, toleransi antar umat beragama, tidak mengejek agama lain ya. Terus apa yang harus dilakukan untuk menjaga keberagaman tersebut, tidak mengganggu umat agama lain yang sedang beribadah. Terus membantu agama orang lain. Saling menjalin kebersamaan antar umat beragama. Ini saya kira sudah bagus jawabannya. Lanjut kelompok 3. Ayo maju. Bagus. Adit dan Safira ya. Kelompok 3. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja. Nanti bertanya ya. Tapi bebas ya, bebas bertanya. Ya, silakan. Ada pertanyaan atau review atau pendapat bagi kelompok yang lain? Dipersilakan. Yang bertanya? Boleh lagi. Salwa, iya Salwa. Bagaimana caranya agar keberagaman di Indonesia tidak menimbulkan masalah? Bagaimana? Apa tadi? Caranya keragaman agama di Indonesia supaya tidak menimbulkan masalah. Coba jawab, silakan. Jangan tadi sudah, dengan cara apa-apa gitu. Silakan, Safira jawab. Supaya tidak menjadikan masalah itu kenapa? Coba jawab. Menjaga keberagaman, toleransi. Allah. Apa? Menjaga keragaman, menjaga toleransi. Begitu, Salwa? Sudah puas? Ya. Sebelah sana coba satu pertanyaan. Noval atau Kavi atau siapa? Ya. Silakan. Ya. Apa yang harus dilakukan ketika ada orang yang memaksakan apa yang dilakukan ya? Ya? Apa?
memberitahu. Ya. Memberitahu bukan mengasih tahu. Memberitahu orang tersebut agar tidak memaksakan agama terhadap orang lain. Ya. Bagaimana? Hilda? Puas. Kalau sudah ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Jawabannya itu yang pertama adalah tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, tidak memaksakan budaya atau suku lain, selalu bertoleransi antar budaya. Yang perlu dilakukan dalam menjaga keberagaman adalah menjaga toleransi antar umat agama, tidak mengganggu ibadah orang lain, tidak membeda-bedakan antar agama. Ya, ini jawabannya sudah bagus ya. Selanjutnya yang terakhir kelompok 4. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang mau bertanya, menanggapi? Dipersilakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Firza mau bertanya? Silakan. Sudah puas, Mas Firza? Ya, satu lagi dari kelompoknya ini. Oh, dari kelompoknya ini mau bertanya. Ya, Safira tanya. Yuk, bertanya. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Silakan ditutup saja. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ini yang kelompok 4 itu jawaban nomor 1 tuh harus saling bertoleransi antar umat beragama, menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama, tidak memaksakan kehendak atau keyakinan agama pada orang lain. Yang kedua, tidak membeda-bedakan agama, tidak membanggakan agama sendiri ya. Terus tidak mencemarkan atau mengejek agama lain, berkenaan tanpa membedakan agama, berteman tanpa membedakan agama. Ya. Ya, demikianlah lembar jawab sudah terisi semua. Diskusi sudah dilakukan, terus apalagi ya? Diskusi sudah dilakukan, sudah dipresentasikan semuanya, ya. Kesimpulannya itu dari berbagai macam kelompok yang ini itu adalah apa yang harus sebaiknya bagaimana menjaga kebinekaan dalam beragama. Yang terpenting dari menjaga kebinekaan dalam beragama, yang pertama itu
harus menjaga yang namanya toleransi, menghargai orang yang beragama, misalnya menghargai orang yang sedang melakukan ibadah, ya, menjaga toleransi antar umat beragama. Misalnya ada orang yang menjalankan ibadah, itu harus kita hormati, hargai, ya. Orang Kristen sedang ke gereja, orang Islam sedang ke masjid untuk sholat gitu ya. Umat Kristen ke gereja untuk melaksanakan ibadah, itu harus menghargai, menjaga toleransi. Terus yang kedua, tidak membedakan agama yang dianut oleh setiap orang. Jadi kita harus tidak membeda-bedakan, ya. Kamu beragama Islam, kamu beragama Kristen, tidak boleh, ya. Terus tidak membedakan. Terus yang lainnya adalah tidak memaksakan agama kepada siapapun, bebas, ya. Orang mau beragama Islam, orang mau beragama Kristen, silahkan. Itu adalah menurut kepercayaannya masing-masing. Karena bangsa kita sendiri itu mengatur, ya. Setiap orang itu memeluk agamanya masing-masing, kehendaknya sendiri-sendiri. Boleh beragama Islam, boleh beragama Kristen, Hindu, Buddha, negara saja tidak melarang. Kenapa kita sebagai manusia harus memaksakan, ya? Itu tidak boleh. Tidak memaksakan, menghargai, toleransi, tidak membeda-bedakan. Itu adalah salah satu cara menjaga kebinekaan dalam beragama. Lalu yang kedua, bagaimana sih menjaga keberagaman tersebut? Yaitu tadi dengan cara menghargai, menghormati, menjunjung tinggi, toleransi, terus menghormati orang yang beragama, sedang menjalankan ibadah agama, toleransi dalam kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Ya. Demikianlah hasil dari diskusi kalian untuk hari ini. Selanjutnya untuk pertemuan besok, hari Rabu berarti ya, hari Rabu yang akan datang itu kita akan membahas tentang bab keempat. Kalau hari ini kan menjaga kebinekaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang keberagaman, ya, keberagaman, ya. Silakan nanti kalian untuk menunjang pembelajaran hari ini itu silakan membaca buku paket, ya, buku paket dari Kemendikbud yang sudah disiapkan oleh sekolah, dibaca, terus dicari informasi yang sedalam-dalamnya tentang materi pada hari ini, ya. Besok insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan penilaian harian, tapi dengan cara lisan. Jadi maju satu-satu, nanti diberi pertanyaan untuk penilaian harian secara lisan. Karena materi hari ini sudah selesai, 2 pertemuan sudah selesai, ya. Silakan kalian membaca buku atau pinjam di perpustakaan literasi, di sana banyak yang membahas tentang keanekaragaman, kebinekaan Indonesia, ya. Yuk. Sebelum Putri mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, berarti Putri simpulkan pembelajaran pada hari ini itu mengenai keberagaman agama. Agama yang ada di Indonesia itu ada 6, Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari 6 agama yang ada di Indonesia itu, kita harus bisa menjaga toleransi, tidak membedakan agama, harus saling menghargai, ya, antar umat beragama. Yang kedua adalah keberagaman ras, ya. Kalau ras tadi kan diartikan bahwa berdasarkan ciri-ciri fisik, ya enggak? Nah, masing-masing kelompok ini kan tidak sama. Lah itu masing-masing anak pasti mempunyai
ciri-ciri fisik tersendiri. Ya. Kalau keberagaman antar golongan itu adalah perbedaan ya, perbedaan antar golongan yang meliputi status sosial, pekerjaan, terus jabatan dan lain sebagainya. Pekerjaan juga bisa ya. Tuh ya. Untuk evaluasi nanti silakan kalian PR di rumah ya, dikerjakan di buku paket halaman 46. Silakan nanti ditulis di buku tulis, dikerjakan. Nanti buku tulisnya dikumpulkan di mejanya Putri di kantor, gitu ya. Oke? Ya. Tidak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum saya akhiri, silakan bergantian. Kalau tadi Akila yang memimpin doa, silakan sekarang Firza, ya, dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan Firza. Siap. Doa mulai. Silakan nanti berganti mapel dengan pelajaran yang lain. Saya akhiri sebelum salam, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh istirahat dulu ya.